Halo my people, silakan like, comment, and subscribe channel kami. Halo adik-adik, hari ini kita akan membahas tentang beberapa contoh soal terkait persamaan trigonometri. Nah, sebelumnya kita sudah mengetahui ada 3 persamaan trigonometri. Yang pertama sinus X sama dengan sinus alfa. Nah, ini memiliki 2 penyelesaian alternatif ya. Yang pertama X sama dengan besar sudut alfa ditambah K kali 360 derajat. Yang kedua X sama dengan 180 derajat dikurang besar sudut alfa ditambah K kali 360 derajat. Untuk yang kedua yaitu persamaan kosinus. Cos X sama dengan cos alfa memiliki 2 alternatif penyelesaian. Yang pertama X sama dengan besar sudut alfa ditambah K kali 360, dan yang kedua X sama dengan negatif besar sudut alfa ditambah K kali 360 derajat. Dan untuk persamaan tangen, tan X sama dengan tangen alfa, maka di sini X sama dengan besar sudut alfa ditambah K kali 180 derajat. Nah, 3 persamaan ini yang masing-masing K itu merupakan bilangan bulat positif ataupun negatif, di mana K merupakan himpunan bilangan. Jadi K yang di atas bisa kita ganti dengan negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan seterusnya ke kanan, dan boleh juga ke kiri ya. Nah, sebagai dasar dari 3 persamaan ini kita akan membahas tentang contoh soal di depan. Soal yang pertama, nilai X yang memenuhi persamaan sinus X sama dengan 1/2 akar 3 untuk X lebih besar sama dengan 0 derajat dan X kurang dari sama dengan 360 derajat adalah. Nah, sebelumnya ingat kembali sinus X sama dengan sinus alfa, di mana di kanan ini kan memiliki sinus alfa. Sedangkan pada soal ini hanya 1/2 akar 3. Sedemikian sehingga kita buat yang di sebelah kanan ini menjadi sinus juga ya. Kira-kira sinus berapa derajat menghasilkan 1/2 akar 3? Berdasarkan tabel istimewa nanti, kalau kalian lihat itu berarti sinus 60 derajat yang menghasilkan 1/2 akar 3. Sehingga sin X sama dengan sin 60 derajat. Nah, jadi ini bertindak sebagai X, yang ini bertindak sebagai alfa. Kita menggunakan alternatif yang pertama. Masih ingat? Ini dimana X sama dengan besar sudut alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah, di sini tinggal kita substitusi. X-nya turun, besar sudutnya berapa? 60 derajat. 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, sekarang kita substitusi. Untuk K-nya paling simpel, yaitu kita ambil dulu K sama dengan 0. Nah, maka ketika K sama dengan 0, X sama dengan 60 derajat ditambah 0. Karena K-nya kita ganti 0. Dikali dengan 360 derajat. Kira-kira 0 kali 360 derajat berapa? 0 kan? Nah, jadi yang turun hanya 60 derajat. Sekarang, apakah 60 derajat berada di antara 0 sampai 360 derajat?
Jawabannya iya, maka dia merupakan penyelesaian. Nah, coba kita lanjut untuk K sama dengan 1. Berarti X sama dengan 60 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Nah, 360 derajat kali 1 tetap 360 derajat ditambah 60 berarti 420 derajat. Apakah 420 derajat ada di antara 0 sampai 360? Tentunya tidak, maka dia bukan merupakan penyelesaian. Sekarang kita lanjut pada alternatif yang kedua, yaitu X sama dengan 180 derajat dikurang besar sudut alfa, nah, ditambah K kali 360 derajat, dimana besar sudut alfa kita sudah ketahui itu sama dengan 60 derajat tambah K kali 360 derajat. Ini berapa? 120 kan? 120 derajat ditambah K kali 360 derajat. Sekarang kita mensubstitusi untuk K sama dengan 0. Maka di sini X sama dengan 120 derajat ditambah 0 kali 360 derajat, berarti nilainya 120 derajat. 120 derajat itu berada di antara 0 sampai dengan 360 derajat. Nah, sedangkan kalau K sama dengan 1, apakah memenuhi? Kita lihat 120 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. 1 kali 360 tetap 360 ya, ditambah 120 hasilnya 480 ya, 480 derajat. Maka karena dia lebih dari 360 derajat, maka dia bukan penyelesaian. Sehingga himpunan penyelesaian ya, himpunan penyelesaian kita yaitu 60 derajat dan 120 derajat. Kita lanjut untuk soal nomor 2. Himpunan penyelesaian persamaan 2 cos X kurang pi per 3 sama dengan akar 3 untuk X kurang dari sama dengan 2 pi dan X lebih besar sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat di sini ada pi. Pi yang kita maksud bukan dari yang kita pelajari sebelumnya, yaitu 22/7 waktu di SMP ya, tentang lingkaran, atau pi sama dengan 3,14. Kalau yang ini kita berbicara tentang perbandingan keliling lingkaran dengan diameternya. Nah, untuk sekarang kita tidak menggunakan ini, tapi yang dimaksud pi di sini adalah 180 derajat. Sehingga untuk pi sama dengan 180 derajat ini, kalau di sini 2 pi berarti kalau 2 kali 180 derajat itu sama dengan 360 derajat, ya kan? Sedangkan kalau setengah dari pi bagaimana? Setengah dari pi berarti setengah dari 180 yaitu 90 derajat. Bagaimana lagi dengan pi dibagi 3? Pi bagi 3 berarti 180 bagi 3, 60 derajat. Jadi begitupun seterusnya kalau pi per 4. Pi per 4 itu 45 derajat ya. Kalau pi bahagi 6 berarti itu sama dengan 30 derajat. Ya. Nah, untuk pi per 4, pi per 6 dan seterusnya ini pi, ini mewakili besar sudut yang ada. Jadi diingat kembali dasarnya adalah 180 derajat. Sehingga 2 kali pi 360 dan seterusnya. Untuk menyelesaikan soal ini, kita perhatikan terlebih dahulu 2 cos X kurang pi per 3 itu sama dengan akar 3. 2 yang di sebelah kiri boleh kita bawa ke sebelah kanan sehingga menyisahkan cos sendiri di sebelah kiri. Cos X ya kurang pi per 3 sama dengan akar 3 per 2. Ya, jadi dia sebelah kiri tadi perkalian 2 kali cos sekian-sekian. Ketika pindah 2-nya dari perkalian tadi operasinya jadi pembagiannya. Nah, akar 3 per 2
itu sama dengan 1/2 akar 3. Karena akar 3 kali 1, akar 3/2. Oke. Nah, kita lanjut. Akar 3/2 itu kira-kira cos berapa? Nilainya adalah cos 30 derajat. Ya, sama dengan cos 30 derajat. Nah, sehingga kita bawa ke sini untuk mengganti cos 30. Kali ini kita tidak menggunakan derajat, namun pi. Nah, sehingga 30 derajat itu sama dengan pi per 6. Ya, pi per 6. Nah, jadi pi per 6 ini kita menggantikan posisi akar 3/2. Nah, cos pi per 6 atau cos 30 derajat nilainya adalah akar 3/2. Nah, dari sini kita sudah membentuk di sebelah kiri punya cos, di sebelah kanan juga punya cos. Kalau sudah seperti ini kan kita lihat kembali bahwa cos X sama dengan cos alfa, sehingga untuk alternatif terdapat dua alternatif penyelesaian. Yang pertama di mana X sama dengan alfa ditambah K kali 360, tapi di sini kita menggunakan 2pi karena 360 itu sama dengan 2pi. Oke? Nah, kita substitusi alfa yang bertindak sebagai alfa itu apa? Pi per 6. Maka kita tulis di sini pi per 6 ditambah K kali 2pi. Nah, kita lihat lagi yang bertindak sebagai X adalah yang di dalam kurung ini. X kurang pi per 3. Maka kita tulis secara keseluruhan. X kurang pi per 3. Nah, jadi yang ini larinya ke sini. Yang ini tadi larinya ke sini. Yang bertindak sebagai alfa. Nah, dari sini kita operasikan. Yang pi per 3 bisa kita bawa ke kanan. Maka X sama dengan berarti kalau yang negatif pindah jadi positif. Pi per 6 ditambah pi per 6 ditambah pi per 3 ditambah K kali 2pi. Nah, kalau ini kita jumlahkan ya. Jumlahkan sudah dipelajari di SD dan SMP, sehingga ini menghasilkan pi per 2. Atau nanti kalau melalui proses 9/18pi ya, 9pi per 18 ya. 9pi per 18, atau boleh kita tulis 1/2 ya, disederhanakan. Masing-masing di atas bagi 9, bawah bagi 9, sehingga menghasilkan pi per 2. Nah, X sama dengan pi per 2 ditambah K kali 2pi. Nah, dari sini boleh kita ganti K-nya menyesuaikan dari 0, 1, dan seterusnya. Jadi ditulis kembali X sama dengan pi per 2 ditambah K kali 2pi. Sudah bisa kita ganti K sama dengan 0. Ini kita masih berbicara tentang alternatif 1 ya. Ketika K sama dengan 0, X sama dengan pi per 2 ditambah 0 kali 2pi. Nah, 0 kali 2pi tetap 0, sehingga menurunkan pi per 2. Nah, apakah pi per 2 ini masih dalam rentang 0 sampai 2pi? Iya, jawabannya ya. Karena kenapa? Pi per 2 itu adalah 90 derajat. Karena 180 dibagi 2. Nah, sedangkan rentangnya ini 0 sampai 2pi, yaitu 2pi itu adalah 360 derajat. Sehingga ini memenuhi. Jika K sama dengan 1, maka X sama dengan pi per 2 ditambah 1 kali 2pi. Nah, di mana di sini pi per 2, 1 kali 2pi tetap 2pi. Nah, di sini berarti hasilnya adalah 2,5 pi. Artinya sudah 2pi lebih ya. Sehingga kalau 2pi lebih, dia tidak merupakan hasil ya himpunan penyelesaian karena melebihi dari 2pi. Karena ini sudah 2,5 pi.
Ini tidak. Kita masuk pada alternatif yang kedua, yaitu di mana ya X sama dengan negatif alfa ditambah K kali 2 Pi. Oke, yang bertindak sebagai X tadi yang mana, yaitu X kurang Pi per 3 sama dengan negatif yang bertindak sebagai alfa tadi adalah Pi per 6 ditambah K kali 2 Pi. Nah, di sini boleh kita bawa ke kanan. X, biarkan X sendiri di sebelah kiri. Negatif Pi per 6, negatif pindah jadi positif yang ini ya. Ditambah Pi per 3. Ini masih tetap K kali 2 Pi. Nah, sekarang kalau kita melalui proses, kita cakar di sini, kali silang ya, biasa istilahnya, berarti negatif 3 Pi ditambah 6 Pi per 18. Sehingga kalau disederhanakan, ini berarti 3 Pi per 18. Atas bagi 3, di bawah dibagi 3 berarti 1 per 6 ya. 1 per 6. Pi-nya tetap Pi. Atau bisa kita sebut atau ditulis Pi per 6. Sehingga ini hasilnya Pi per 6 ditambah K kali 2 Pi. Nah, sekarang kita sudah bisa ganti. Nilai K-nya sama dengan 0 terlebih dahulu. Yaitu X-nya Pi per 6 ditambah K kali 2 Pi, di mana K-nya 0 berarti tetap 0 ya. 0 kali 2 Pi 0. Sisanya adalah Pi per 6. Nah, Pi per 6 ini masih terletak di antara 0 sampai 2 Pi. Oke? Pi per 6 itu 180 dibagi 6 ya. Oke, ini masih memenuhi. Nah, sedangkan ketika K sama dengan 1, X sini Pi per 6 ditambah 1 kali 2 Pi, nah otomatis di sini sudah tidak memenuhi karena 1 kali 2 Pi, 2 Pi, 2 Pi ditambah 1/6 Pi berarti 1 per 6 Pi. Ya kan? Ini sudah lebih dari 2 Pi. Sehingga himpunan penyelesaian kita yaitu Pi per 6 dan Pi per 2 ya. Oke. Berikut adalah tugas untuk semua siswa. Tentukan himpunan penyelesaian dari sin X kurang Pi per 6 sama dengan 1/2 akar 3 untuk X lebih besar sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 4 Pi. Dan yang nomor 2, himpunan penyelesaian dari cos X kurang 30 derajat sama dengan 1/2 akar 2 untuk X lebih besar sama dengan 0 derajat dan kurang dari sama dengan 360 derajat. Jadi untuk format silahkan jawab dan komen di kolom komentar. Silahkan tuliskan nama dalam kurung kelas, titik 2, kemudian jawaban. Nah, kalau misalkan jawaban karena tidak ada opsi untuk simbol Pi, silahkan tulis dengan kata PHI, Pi per, mungkin Pi per 3 atau dan seterusnya. Dan untuk derajat, ketika tidak ada simbol derajat, tulis dengan kalimat derajat.